sampailah kita pada suatu keadaan sejarah di mana orang benar bermusuhan dengan orang benar. Orang mempertahankan kebenarannya berbenturan dengan orang yang juga mempertahankan kebenarannya. Orang ini bisa kelompok, bisa parpol, bisa front, bisa apapun. Pertentangan antara orang yang sama-sama yakin terhadap kebenarannya ini kan harus kita cari loh. Kenapa kebenaran kok bisa mempertengkarkan manusia? Jangan-jangan ada manajemen atau pemetaan di mana sih sebenarnya letaknya kebenaran, di mana letaknya kebaikan, di mana letaknya keindahan, mana sebab, mana akibat, mana input, mana output. Saya melihat semua yang terjadi di Indonesia ini akhirnya menemukan, mungkin saya salah, tapi kebenaran itu tidak untuk dibawa keluar dari diri kita. Terserah kebenaran agama, kebenaran demokrasi, kebenaran apapun, kebenaran tentang makanan, tentang asin, tentang sedap, tentang maknyus, tentang apapun, itu adalah bekal kita yang kita simpan di dalam diri kita. Tetapi begitu kita keluar diri kita, yang kita bawa bukan kebenaran, yang kita bawa adalah kebaikan, keindahan, kemuliaan, upaya-upaya untuk supaya nyaman satu sama lain, kita dengan semua orang di sekitar kita, kebijaksanaan, kearifan, bukan kebenaran yang kita bawa keluar. Itu ibarat gampangannya warung lah. Kebenaran itu letaknya di dapurnya warung itu. Nah, itu tidak perlu dibawa keluar ke warung itu, ke tempat warung. Ini letaknya di dapur. Nah, sekarang ini semua dapur-dapur warung dijadikan display utama dan masing-masing merasa benar. Jadi ini kita tidak akan bisa selesai dengan seluruh pertengkaran, permusuhan, kebencian, dendam, dan terusnya kalau kita saling menyombongkan kebenaran kita masing-masing. Anda tahu kalau teori universalnya kan ada benarnya sendiri, kebenaran subjektif masing-masing orang atau kelompok, terus ada benarnya orang banyak. Ini kita elaborasi, kita cari sampai akhirnya katakanlah ketemu demokrasi, ketemu kesepakatan nasional, itu kan benarnya orang banyak. Tapi kan benarnya orang banyak bukan tidak sama dengan benar yang sejati. Benar yang sejati ini sesuatu yang sangat bersifat cakrawala yang harus kita tempuh berjalan ke sana terus-menerus, yang mungkin nanti ada hubungannya sama Allah. Apalagi Allah sendiri menyatakan kebenaran itu datangnya dariku. Manusia hanya dapat cipratannya dan menafsirkannya. Nah, tafsir kebenaran ini kita harus berhati-hati. Karena saya menafsirkan kebenaran beda dengan Anda menafsirkan kebenaran, dan saya tidak akan mempertengkarkan tafsir saya dengan tafsir Anda. Yang harus keluar dari diri saya kepada Anda adalah mencoba berusaha menggembirakan Anda, membuat Anda nyaman, membuat Anda aman. Tidak saya curi barang Anda, tidak saya nista harga diri Anda, dan tidak saya bunuh nyawa Anda. Itu outputnya. Itu di semua kitab suci seperti itu, dan di semua kebijaksanaan tradisi seperti itu. Keluarnya bukan rasa benar, keluarnya bukan rumongso bener, rumongso bisa, tetapi kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, artinya saya benar, tapi tidak berarti saya harus hidup dengan Anda juga benar seperti saya benar. Saya harus bijaksana, begitu keluar saya harus siap dengan ketidakbenaran di luar diri saya yang tidak sama dengan saya, maka saya harus berpuasa dari kebenaran saya sendiri. Kalau sekarang masing-masing kelompok, baik itu pemerintah, rakyat, segmen-segmen dalam rakyat dan seterusnya, semua keluar dengan menyombongkan kebenarannya masing-masing, maka kita tidak akan pernah selesai dengan pertengkaran ini. Kayaknya sih kita harus berhenti mencari, apalagi kemudian menuding, membenci, dan ingin memusnahkan siapa yang salah. Karena bagi yang kita tuduh siapa yang salah itu, bagi mereka kita yang salah. Jadi kalau boleh sekarang ini kita mulai belajar mencari apa yang salah dan apa yang benar. Yang salah bisa pada saya, bisa pada Anda, yang benar juga bisa pada saya, bisa pada Anda. Jadi kita mencari apanya, bukan siapanya. Kita mempersoalkan nilai, bukan mempersoalkan manusia. Kalau sebagai manusia, sebagai sesama bangsa, kita wajib menerima semuanya. Ya, semuanya, tanpa terkecuali, apalagi Bhinneka Tunggal Ika, nanti kita omongkan secara khusus. Jadi kita cari apa yang salah, apa yang benar.
Jadi kita tidak bisa, dan ini dinamis terus-menerus. Maka kalau Anda menuduh saya kafir, saya bisa membenarkan kekafiran saya. Ada juga. Kekafiran itu adalah ketika saya tidak setia atau membangkang terhadap apa yang seharusnya saya lakukan atau yang seharusnya tidak saya lakukan. Setiap manusia punya kesalahan di bidang itu. Kemudian kalau kita mempertengkarkan siapa yang salah, siapa yang benar, itu nanti akhirnya yang terjadi bukan pembuktian mengenai kebenaran, yang terjadi adalah kalah menang secara kekuatan. Dan kalah menang secara kekuatan itu sebenarnya adalah tataran yang paling rendah dari manusia. Karena manusia itu, dia diciptakan menjadi manusia itu kayaknya bukan untuk mengalahkan orang lain, kecuali sepak bola, tinju, bendik, obak sodor, itu kalah sama orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau hidup ini, kita tidak ngalahin siapa-siapa. Setahu saya semua nilai, baik agama maupun yang pencariannya manusia sendiri, hidup adalah mengalahkan diri sendiri. Gitu. Jadi saya ini mohon maaf tidak pernah bisa ikut kompetisi kalah menang. Apa pilkada, apa pilpres, apa pildes, saya nggak pernah ikut. Karena saya ini sangat sibuk untuk berperang melawan diri saya sendiri, supaya saya tidak terlalu kalah sama diri saya sendiri. Itu juga sampai tua begini nggak selesai-selesai. Jadi saya nggak punya waktu untuk ikut kalah menang. Karena saya itu nggak akan pernah tega menang lawan orang. Di bidang apapun, ya pingpong oke lah. Ya. Pingpong, bal-balan oke lah. Tapi kalau hidup ini, dalam kenyataan-kenyataan sosial yang baku ini, saya tidak akan mau dan tidak akan tega dan tidak akan bangga dengan kemenangan saya atas orang lain. Apakah misalnya saya ikut pilkada, saya ikut pilpres, saya ikut apa, saya tidak akan bangga. Dan saya juga tidak mau kalah, gila apa? Saya juga tidak mau kalah, makanya saya tidak mau menang juga. Maka saya hidup di tataran bukan kalah menang. Saya hidup di tataran kita berlomba untuk saling mengamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyumbang kearifan, kebijaksanaan, supaya output dari kita itu bisa puzzling menjadi keseimbangan bersama, keseimbangan sosial.